Nikita Mirzani seolah sedang mengalihkan perhatian netizen di tengah hebohnya kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Alih-alih tunjukkan kehadiran di Polda Metro Jaya pada 3 Maret, Nikita justru terciduk melakukan siaran langsung di media sosialnya. Suara ibu 3 anak itu pun terdengar serak. Ia menyebut gangguan kesehatan yang timbul dipicu jadwal kegiatan yang padat. Nikita bahkan mengaku bahwa hingga hari ini dirinya masih harus menjalani pekerjaan syuting terkait ketidakhadirannya di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan tindak pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys. Nikita justru memberikan sindiran. Ia menyebut sedang mengenakan baju berwarna orange seperti yang sedang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, terutama para seterunya. Kalian jaga kesehatan, ini lagi pancaroba banget. Kenapa? Karena kadang panas, kadang hujan. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Ini gue udah 3 hari tenggorokan sakit banget. Banyak reaknya. Aska aja lagi sakit tuh, Aska sakit. Terus gue punya pegawai 2 sakit. Yang pegang sosmed gue sakit, si Julia badannya panas sama tenggorokannya juga sakit. Kebetulan hari ini aku pakai baju agak sedikit oranye ya. Jadi kalau kalian menunggu aku pakai baju oranye nih, aku udah pakai. Ini sedikit oranye kalau kalian lihat. Hari ini aku syuting 2 episode. Jalangkung kali dijemput. Aku tuh bukan Jalangkung, Jalangse. Di sini ada pesta. Pestanya Nikita Mirzani. Pulang tadi jemput, pulang tadi antar gitu. Pulang tadi jemput, apa sih gimana? Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Para nabi gigit lah, ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasanya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik tadi kan? Ya. Biarkan aja dulu, biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Ya, tak ada sedikit pun kekhawatiran yang terpancar di wajah Nikita Mirzani. Ia justru berkali-kali menyindir para warganet yang mengatakan dirinya mangkir. Nikita sampai memberikan petuah untuk sabar di bulan puasa, apalagi sampai menumpuk emosi dan ekspektasi buruk terhadap dirinya. Tuh sampai mosen mangkir, bokir. Kalian tuh jangan emosi sama aku. Kalian kalau terlalu emosi sama aku, kalian tuh nanti capek sendiri. Bener deh, yakin, percaya. Pasti emosi, bawaannya kesel aja gitu. Aduh ini Nikita Mirzani ini gimana sih gitu. Sebel deh, pasti sebel kan? Sebel nggak? Udah mikir, udah tanggal segini, pasti dia begini. Nggak taunya meleset. Kesel sendiri sumpah. Dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk
kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan. Hidup ini kan harus dijalani. Kita jalani saja seperti apa. Yang jelas Nikita tadi telepon saya hanya minta, "Bang, tunda. Saya ada di sini, saya lagi menjalankan kewajiban saya, karena kalau saya tidak melaksanakan ini saya kena denda." Oke. Karena kita bisa sampaikan, kita minta kebijakan kepada penyidik. Ya alhamdulillah penyidik juga bisa memahami bahwa dia sebagai seorang ibu, single parent, punya anak 3, ada kewajiban dia mencari nafkah. Jadi kita minta waktu sampai hari Senin tanggal 3. Pokoknya kita percayakan proses hukum kepada Polda Metro Jaya. Kita tunggu aja sampai masanya selesai semua. Ya, tunggu aja. Nanti kalau lebih jelasnya ke kuasa hukum kita. Ya. Pokoknya intinya. Tak berhenti sampai di situ, Nikita juga sempat-sempatnya menyanyikan lagu Garam dan Madu. Diduga seolah menyindir Dewi Persik yang belakangan memang sangat ingin jika dirinya masuk penjara. Keduanya beberapa waktu belakangan bahkan saling sindir panas di media sosial hingga menuai kehebohan. Malam kios ini ku merasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Kepilih madu manis kayak kamu. Jirolah. Wanna tell prat for you. Sakit. Gak bisa turun aku. Apa sih mereka? Aku menggabah. Ada sabit yo. Jalani dulu. Sakit tarak. Biar saja, nggak shock lah. Ngapain dia shock tuh? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Dr. Reza Gladys menyampaikan dalam peristiwa-peristiwa ini kami melihat setelah ditetapkannya kedua orang ini menjadi tersangka, salah satu tersangka berinisial NM yang melalui media sosialnya telah melakukan beberapa peristiwa-peristiwa yang kami anggap sudah melakukan pidana yang berulang. Nah itu yang pertama. Baru-baru ini publik juga dihebohkan oleh bocornya rekaman diduga percakapan antara Dr. Oki Pratama dan Dr. Reza Gladys. Dalam percakapan yang diungkapkan tersebut, Dr. Oki menyarankan Reza untuk berdamai dengan Nikita. Ia bahkan turut membawa-bawa nama Dr. Richard Lee yang sebelumnya juga sempat berkonflik dengan Nikita. Oki pun memberi saran kepada Reza untuk mengambil langkah damai guna menghindari konflik berkepanjangan. Yaudah, jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya aku gitu. ayo, Gitu. cuman aku lihat aja Sela Soki ya kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Karena life seenaknya. Orang sudah lupa gitu. Terserah lah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya. Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya Udah kudamaikan. aku bingung Ki. Makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh. Aku malah kan baru Langkah apa kan? Itu yang ku bilang Teh. Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang kayak gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga Teh kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan pegawai-pegawai kita kan kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam di
aku yakin tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. Ya, Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, Jadi benar. yang Dan takut. teteh itu harus ketemu dokter, harus Iya. ketemu dokter kayak gitu. Terus Harus ketemu dokter. ya jadi gimana? Oke, bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ini deh, maksudnya. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. gak mau deh, nanti kalau aku walaupun aku yakin sama Tete itu tidak mungkin sekali membalikan fakta ngarang-ngarang cerita, tapi aku sudah takut sama sama si Ono itu ngarang-ngarang cerita, jadi lebih baik Tete langsung aku telepon sama Mail gitu. Iya, boleh, Ini boleh. ya, aku ini ya bertiga. Itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi hukum acara, mungkin itu udah masuk hukum acara, nanti aja di pengadilan dia buktikan ya. Tak kalah mengejutkan, rekaman percakapan diduga antara Mail Syaputra, asisten Nikita dan Reza Gladys juga tersebar di jagat maya. Dalam rekaman tersebut, Mail dengan gamblang menyebutkan nominal 5 miliar rupiah yang diduga sebagai uang tutup mulut Nikita agar tidak mereview produk Reza di media sosialnya. Meskipun tidak langsung deal dengan harga yang ditawarkan Mail, ia pun meminta Reza Gladys untuk segera mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Iya, aku setuju. Ya kan? Iya. Karena itu bisa merugikan semua. Iya, Nah, aku itu setuju. satu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, Mail, aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik, ya gimana, ya aku pengennya selesai lah, Mail. Iya, jadi gini Dok, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, Ya. sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya Dok, kita fair-fairan aja ya Dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh, Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu, Mail. Oh, iya santai. Main juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, udah. jadi kalau misalnya Dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja Dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus Dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena Dok, ini semua kena, jadi Iya. Ya udah, ya boleh, Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau main sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Ya. Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Iya, nggak apa-apa, Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya Dokter Oki lagi, Dokter Reza, tuh namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dokter Reza, Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal Dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu nggak pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, maksudnya Iya. aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu
menang apa-apa gitu Mail. Jadi Iya santai. Iya jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soal mulut dia mahal. agak doer kan. Jadi pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dong sama dokter reputasi dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikelekep dok itunya stikernya. Cabang aduh udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya kasih uangnya cash gitu kalau bisa hari ini. Coba pikirin aja dulu ya dok. Iya. Ya udah, nanti kabar baiknya gimana coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang lah aku susah lagi telepon dia, lagi susah. Jadi aku harus nemuin gitu. Karena sini kita mau speak up hari ini juga. Tapi makanya ini kalau misalnya kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang. Ya aku kan mau discuss dulu deh sama suami Oke. kira-kira menurut Alhamdulillah. Ayo, gimana pemeriksaan hari ini? Mail gimana ya Mas hari ini? Bang Mami tadi berapa pertanyaan, Mail? Iya Bang, gimana Bang? Dari mana gimana? Hari ini Bang. Bang, ayo. Gimana ya? Maya gimana hari ini, Maya? Pemeriksaan Maya. Mail gimana bang? Pemeriksaan hari ini gimana? Apa? Pemeriksaan hari ini gimana? Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Tadi berapa Bang pertanyaan? Abang. Gimana ya tadi pemeriksaan hari ini? Ya. Gimana Mail? Tadi berapa Bang? Bang Fahmi. Berapa pertanyaan? Abang Fahmi yang tahu. Kasusnya tentang apa sih bang? Kan masih ini nih. Pemerasan nggak ada yang meras. Jadi sebenarnya gimana tuh? Nggak tahu. Pokoknya. Tapi katanya udah jadi TSK bener Mail? Apa? Bener udah jadi TSK belum sih? Statusnya gimana? Statusnya? Nggak ada TSK-TSKan. Aku baru dipanggil doang. Dan pemeriksaan berikutnya kapan? Pemeriksaan berikutnya gimana? Pemeriksaan selanjutnya kapan? Transparan melalui Mail ya? Transparan melalui siapa? Melalui Mail bukan? Bukan. Itu siapa Bang? Nggak tahu. Pokoknya intinya saya cuma mau bilang dia yang sendiri yang minta-minta, pelapor sendiri yang minta-minta untuk barangnya tidak di review, tapi dia sendiri yang bilang diperes. Nggak ngerti. Gratis bukan? Klien kami ini biasa, ya, pengancaman yang dilakukan itu jelas, buktinya ada di dalam bukti cekingnya. Sebagai contoh ya, ada bahasa titik kamu akan hancur, kayak gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, tapi itu udah kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu, dan kalau mau ketemu harus begini. Nah, jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini. Kalau enggak begini. Paham ya maksudnya ya? Nah, saya tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini, setelah ketemu begini. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengancaman hingga pemerasan terhadap pengusaha produk perawatan kulit atau skincare Reza Gladys oleh Polda Metro Jaya. Namun hingga kini ia terlihat masih melenggang dengan menyandang status tersangka. Kuasa hukum Reza, Julianus Sembiring, bahkan sempat mengutarakan kegeramannya terhadap Nikita yang sampai detik ini masih belum juga dilakukan penahanan. Ia meminta kepada pihak berwajib agar Nikita serta asistennya Mail Syahputra yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera dilakukan penahanan paksa. Tapi dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa asas presumption of innocence, ya, asas praduga tak bersalah itu kami hormati, ya. Kami sebagai penasihat hukum dari klien kami sangat menghormati itu. Tetapi penyidik dalam hal ini dilindungi dalam satu konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 18 memiliki kewenangan, ya, memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan untuk diundurkan
hadirnya kedua orang tersangka ini dapat diterima atau tidak dapat diterima. Dari unsur subjektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi menjadi unsur objektif. Maka ini harus ditahan. Ya. Yang kedua, unsur objektif yang terkait di dalam pasal 21 ayat 4 disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun, ini juga sudah terpenuhi. Maka menurut kami tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak melakukan upaya-upaya paksa ya terhadap kedua tersangka untuk kemudian melakukan penahanan terhadap kedua tersangka agar kepentingan hukum dan kepastian hukum dapat dijamin untuk seluruh warga negara karena ada azas equality before the law yang harus dihormati penyidik. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Pelapor merasa diperas. Ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, supaya Kalau kata dokter ngomong. Di sisi lain, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, sejak awal menyatakan bahwa tudingan yang dilayangkan kepada kliennya sangatlah salah. Menurutnya, sama sekali tidak ada unsur pemerasan, apalagi niat melakukan tindakan kejahatan tersebut dari Nikita. Beberapa kali, Nikita juga sempat mengutarakan bahwa menantang untuk membuktikan kalau memang dirinya bersalah. Bahkan kabarnya uang yang diberikan oleh Reza merupakan bayaran endorsement. tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa, tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Terus saya bilang, Nik, bagaimana cerita? Ya bagaimana? Saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu, niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Baik, jadi sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kami menduga kuat ini sepertinya ada sindikat ya yang tersistematis dan masif dengan istilah melakukan penyelamatan kesan masyarakat dan memakai bahasa overclaim. Ya, jadi kalau kaitannya dengan pemerasan, ya dugaan kami ini adalah sindikat. Ya, menyelamatkan bahasanya adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi tujuannya dugaannya 368. Seperti itu dia. Pihak kuasa hukum Reza Gladys juga menyebut adanya hal janggal terkait ponsel milik Dr. Oki yang sempat dijadikan barang bukti namun telah digunakan kembali setelah mengajukan pengajuan pinjam. Ia pun menduga bahwa Nikita bukan hanya tidak kooperatif namun juga dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti penting dalam kasus yang tengah bergulir panas tersebut. Dari beberapa terlapor, salah satu barang bukti, ya saya buka ini ya, salah satu barang bukti yang dimiliki, yang sudah disita oleh penyidik dengan inisial Dr. O, ya, barang bukti handphone milik Dr. O itu besoknya, ya, setelah Dr. O ini dipanggil, besoknya dia melakukan permohonan pinjam pakai dan dia diizinkan ya oleh atasan penyidik. Nah, artinya unsur pertama tadi bahwa kami melihat adanya perbuatan pidana yang berulang. Kedua, kami melihat tidak kooperatifnya ya dari kedua tersangka sampai dengan pemanggilan hari ini. Ketiga, kami meragukan bahwa dengan kejadian pinjam pakai barang bukti
yang dimohonkan dan diizinkan oleh atas penyidik terkait handphone milik Dr. O ini, kami khawatirkan adanya penghilangan barang bukti. Ya pokoknya jangan gampang tergiring opini. Kita percayakan dulu kepada Polda Metro Jaya, mudah-mudahan Polda Metro Jaya tegak lurus. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia menunggu. Kasih jalan sambil jalan. Menunggu keadilan. Kenapa? Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silahkan aja. Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini adalah ada sesuatu, dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa, kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini, dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Ini yang lebih penting, kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya.